Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan bahwa penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Nggak masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sutadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Rasulullah silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dikatakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Itu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi terbaru dan berita-berita yang sangat menarik sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama dan mendengarkan bersama di sebuah wacana atau perbincangan di beberapa tokoh nasional membahas tentang terkaitnya dengan ijazah Pak Jokowi ini. Dalam hal ini teman-teman, Pak Suryo menyampaikan beberapa hal terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Menurut dia,
atau dia mempertanyakan pada diskusi tersebut tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini berdasarkan analisis yang disebutnya sebagai analisis digital atau forensik dokumen. Ia menyoroti jenis huruf font, tata letak, serta kualitas cetakan pada salinan ijazah yang beredar dan berpendapat bahwa ada hal-hal yang menurutnya perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian teman-teman, Pak Roy Suryo meminta agar ijazah asli diperlihatkan secara terbuka untuk mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat. Kemudian, dalam proses hukum yang berlangsung, Roy Suryo tetap menyatakan bahwa dirinya menyampaikan pendapat berdasarkan analisis yang ia lakukan dan membantah tuduhan bahwa ia menyebarkan fitnah. Seterusnya teman-teman, Universitas Gadjah Mada menyatakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan. Kepolisian sebelumnya juga mengumumkan bahwa hasil penyelidikan mereka tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan. Jadi pernyataan Roy Suryo merupakan pendapat dan klaim yang disampaikan ke publik. Sementara itu, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dan lembaga yang berwenang telah menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Tentu dalam hal ini teman-teman, ada beberapa tanggapan teman-teman dalam hal ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini. Dicatat di sini teman-teman. Mari kita kawal terus Bung Roy Suryo buat bela kebenaran. Bolak-balik si konsultan Polri sebut-sebut yang saya dengar-dengar weleh Polda Metro bukan menyita tapi menyembunyikan ijazah palsu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun karena Lady Singh ingin menyelamatkan si Jack dari jerat hukum yang sesungguhnya bukan hukum abal-abal. Penasehat Polko kayak orang koplak, gak jelas banget. Pantasan aja jadi ternak, bukan jadi bosnya. Ternyata koplak. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, Termul selalu berusaha menormalisasi kepalsuan, sementara majikannya hanya omong-omong. Nanti ijazah akan saya tunjukkan di pengadilan, ternyata double. Kemudian teman-teman, dicatat juga di sini, saya perwira polisi sangat sedih tragedi mafia di Parcok. Rakyat harus turun bersatu tolong rakyat bertindak demi negeri. Indonesiaku ini adalah negaraku hukum. Bahwa ini bukan kampung boy. Negara hukum itu adalah sifatnya mengadili untuk adil, dan adil itu sifatnya makmur. Jadi ijazahnya Jokowi itu wajib hadir di persidangan sekaligus seorang pemilik ijazah. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, apalagi golongan adili Jokowi dan kebijakannya serta ijazahnya demi memutuskan mata rantai kejahatan demi anak cucu kita, biar jelas masa depan anak cucu kita di sebuah negara itu bisa maju akibat hukum menjadi penguasa. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, ijazah asli itu yang tidak ada mau dibawa kemana, tetap dilindungi. Arianto tampak memihak, bukan pencerahan.
hukum seperti Bapak Susno Duwaji, mohon Media TV jangan mengundang ini manusia karena menambah gaduh. Pengalaman saya, jika punya ijazah asli akan bangga menunjukin ijazah asli. Yang penting ijazah ditunjukkan, diperiksa secara independen biar pas. Seterusnya tunjukkan aja barang yang disengketakan. Jangan cuma bilang si A, B ataupun siapapun pejabat tinggi dan yang sangat tinggi sekalipun sudah melihat, rakyat nggak akan percaya sebelum melihat sendiri dibuka untuk publik. Arianto Sutadi termunya juga bukan penasehat Kapolri tapi ternanya Jokowi. Jangan berbelit-belit. Mudah rakyat melihat para termul menjilat, perhatikan di muka umum masyarakat. Bravo RRT. Kok bisa si Arianto jadi penasehat ahli? Goblok gitu dipakai penasehat sih. Makin kacau negeri ini ya. Tangkap adili pengkhianat NKRI sampai akar-akarnya, biar rakyat Indonesia aman, adil, makmur, merdeka. Amin. Tentu teman-teman kita sudah mengerti dan pahami bersama tentang penyampaian teman-teman di sini. Semoga dengan negara kita ini benar-benar ada keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita ini. Semoga para termul yang ada di negara kita ini semoga dihapus dan dijalankan hukuman yang setimpal demi bangsa negara kita Indonesia ini. Demikian saja dari kami teman-teman. Bila ada teman-teman yang menambah lagi di komentar di bawah ini, silakan ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Semoga kita saling membagi informasi dan saling support. Salam NKRI, harga mati.